Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang baraya wilujeng tepang deui dina galura anu sami di channel petualangan keluarga Pandu. Ayeuna urang nyamper hanca anu katunda dina raraga ngapalkeun deui bahasa Sunda. Urang teh urang Sunda, urang sami-sami usaha ngamumule bahasa Sunda. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel petualangan keluarga Pandu. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran untuk teman-teman yang ingin tahu tentang bahasa Sunda, ya. Juga bagi teman-teman orang Sunda yang sudah hampir melupakan bahasa Sunda, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengingat kembali tentang bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai nama-nama tempat yang ada di rumah di dalam bahasa Sunda. Jadi pemirsa sadayana, ayeuna urang nyobian deui ngaguar nami-nami tempat anu aya di bumi urang dina istilah bahasa Sunda. Tapi satu acan dilajengkeun karena video intina nyuhunkeun bantosanana supados tekan like na, di subscribe juga nya, di subscribe oge channel ieu supados tiasa langkung berkembang, tiasa langkung majeng, pamudah-mudahan tiasa ngabantos ngamumule bahasa Sunda. Mangga urang Bandungan wae video salajengna. Teman-teman pemirsa sekalian, bagian rumah yang pertama di dalam bahasa Sunda yaitu halaman, ya. Halaman di dalam bahasa Sunda istilahnya adalah buruan, ya. Jadi mun orang Sunda mah ulah nyebut di halaman tapi di buruan, ya. Nincak ka paling lebetna nyaeta bagian teras, ya. Teras tadina bahasa Sunda mah teras teh disebutna teh golodog, ya. Meskipun itu diterapkan di dalam rumah panggung karena memang budaya Sunda itu rumahnya panggung, ya. Tapi tidak ada salahnya kalau teras itu kalau bahasa Sunda disebutnya adalah golodog. Nah, ya, jangan salah lagi, jangan di teras, menuju di golodog. Anu salajengna lebet, ya. Selanjutnya masuk biasanya ruang tamu. Ruang tamu. Nah, di dalam bahasa Sunda ruang tamu itu disebutnya tepas. Sekali deui ruang tamu dina bahasa Sunda mah disebutna teh tepas gitu nya. Terus biasanya kalebet deui nya ka ruang keluarga. Nah, ruang keluarga dina bahasa Sunda mah disebutnya itu adalah patengahan, ya. Jadi bukan ruang keluarga lamun dina bahasa Sunda mah, tapi patengahan. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, biasanya sekitar ruang keluarga, sekitar patengahan itu ada kamar tidur. Nah, kamar tidur di dalam bahasa Sunda itu istilahnya adalah pangkeng atau enggon, ya. Sekali lagi, kamar tidur itu istilahnya pangkeng atau enggon. Nah, mundur lagi, biasanya bagian rumah paling belakang itu namanya dapur. Dapur dalam bahasa Sunda disebutnya adalah pawon, ya. Jadi akang ke di mana? Ke di dapur. Tamu orang Sunda mah harus mulai dirobah. Akang ke di mana? Ke di pawon. Itu artinya saya sedang di dapur. Nah, di dapur biasanya gitu ya, ada tempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan, apakah itu padi, beras dan sebagainya.
Nah, kalau zaman sekarang itu disebutnya gudang, ya, gudang yang ada di dekat rumah. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya adalah goah. Sekali lagi, gudang makanan di dalam bahasa Sunda itu disebutnya adalah goah. Sok aya istilah patih goah, orang yang menguasai gudang makanan itu plesetan untuk istri, ya. Istri biasa disebut patih goah. Satrasna anu biasa namanya, kalau zaman dulu itu rumah Sunda itu tidak ada WC, tidak ada kamar mandi di dalam rumah gitu ya. Karena filosofinya orang tua zaman dulu itu di rumah itu tidak boleh ada kotoran, termasuk najis dari badan kita itu harus terpisah dari rumah. Tapi karena zaman sekarang itu lebih memilih ke praktis, makanya WC atau kamar mandi itu ada di dalam rumah. Untuk WC, istilah dalam bahasa Sunda disebutnya adalah jamban, mereka zaman, atau ada juga yang menyebut cai gitu ya, kapancuran, mereka cai. Jadi teman-teman orang Sunda ketika bertamu ke temennya yang Sunda lagi, ketika ingin buang air kecil atau ingin ada keperluan ke kamar mandi, bahasanya itu jangan numpang ke WC, jangan seperti itu ya, karena kita sudah tahu, kita belajar bahasa Sunda. Jadi kalau mau ke WC, bilang ke teman kita itu punten ngiring kacai atau punten ngiring kajaman gitu ya. Naon cenah eta zaman, jamban atau kacai itu istilahnya adalah untuk kamar mandi ya, tak itu rencangan. Kemudian bagian di luar rumah, di samping rumah, belakang rumah itu istilah di dalam bahasa Sunda disebutnya pipir ya. Disebutnya adalah pipir ya. Lagi di mana? Lagi di belakang rumah, kayak deh mah tanya teh ke di mana Kang? Ker di pipir. Artinya kita sedang berada di samping rumah atau di belakang rumah ya. Bagian-bagian dari rumah yang bisa saya perkenalkan di dalam bahasa Sunda selanjutnya adalah musola. Kalau orang Sunda zaman dulu itu kan belum muslim ya, masih menganut kepercayaan. Di dalam rumahnya itu suka ada bagian khusus untuk melakukan ritual. Kalau sekarang rata-rata udah muslim, jadi lebih kepada musola. Kalau di dalam istilah orang Sunda, untuk musola atau untuk melakukan kegiatan ritual kepercayaan atau keagamaan disebutnya adalah sepen ya. Sepen itu dari kata sepi, untuk menyepi, disebutnya itu sepen ya. Jangan salah lagi teman-teman, kiring ke sepen, jangan bingung, oh berarti orang tersebut mau numpang untuk sholat. Pemirsa, orang cobian ngaguar bagian-bagian di dapur ya. Teman-teman, kita coba sekarang membahas tempat-tempat yang ada di dapur. Biasanya ada tungku kalau di dapur ya. Zaman dulu itu belum pakai kompor, tapi masih pakai perapian, pakai tungku. Nah, di dalam bahasa Sunda tungku itu namanya hawu ya. Sekali lagi, tungku itu istilahnya hawu. Nah, di depan tungku atau di depan hawu disebutnya itu parako ya. Sekali lagi, tempat di depan hawu, depan tungku itu namanya parako. Kemudian di atas hawu, di atas tungku itu namanya seangan ya, namanya seangan. Seangan kalau zaman dulu berfungsi untuk mengeringkan kayu bakar atau untuk mengeringkan makanan-makanan yang belum kering oleh matahari, biasanya disimpan di atas seangan untuk mendapatkan panas dari api tungku atau dari hawu, seperti mengeringkan ikan, mengeringkan daging ya, seperti itu. Disimpannya di seangan.
Kemudian tempat di samping hawu, di samping tungku itu namanya piruruhan. Sekali lagi, di samping tungku biasanya disebut piruruhan. Nah, piruruhan ini biasanya digunakan untuk menyimpan sampah gitu ya. Biasa ada di samping hawu, di samping tungku. Jadi piruruhan boleh diidentikan dengan tempat sampah ya, seperti itu. Kemudian di atas hawu sebelah depan itu namanya catang hawu. Kenapa ada istilah catang hawu? Karena di zaman dulu ya, orang-orang tua, termasuk orang tua saya dulu, kalau menggarang ikan asin ya, itu di atas catang hawu, bukan di dalam bara api, disimpannya di catang hawu, seperti itu ya. Jadi di atas hawu yang tidak terkena api disebutnya adalah catang hawu. Pemirsa sadayana, dina kesempatan ieu mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, mudah-mudahan tiasa nambih luang, nambih pengalaman ka pamirsa rerencangan sadayana. Terima kasih teman-teman sekalian. Untuk sementara saya pada kesempatan kali ini baru itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kantun.